Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ada satu quotes dari Abraham Lincoln yang menarik, yaitu berbunyi, cara terbaik untuk meramalkan masa depan ialah dengan cara menciptakannya. Ngomong-ngomong soal penciptaan, hari ini saya akan membahas tentang hak cipta, yang mana video ini untuk menyelesaikan UTS mata kuliah hukum kekayaan intelektual yang diampu oleh Ibu Maniarani SHMH. Tanpa mempanjang waktu, saya akan mulai dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu pertanyaannya, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah. Jawaban dari saya yaitu sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah topik yang sangat penting dan relevan di era digital saat ini. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak untuk mengontrol penggunaan karya cipta mereka. Dalam konteks Indonesia, sistem perlindungan hak cipta telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sudah ketinggalan zaman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki beberapa perubahan penting yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pengakuan terhadap hak cipta digital. Undang-undang ini menyatakan bahwa hak cipta juga meliputi karya-karya digital seperti musik, film, elektronik, dan perangkat lunak. Hal ini sangat penting mengingat semakin banyaknya karya cipta yang diproduksi dan dikonsumsi dalam bentuk digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak untuk melakukan atau memperbolehkan tindakan-tindakan tertentu terkait karya ciptanya. Misalnya, hanya pemilik hak cipta yang berhak untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau mengubah karya cipta tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 juga memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar hak cipta. Pelanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara selama 4 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, undang-undang ini juga memungkinkan pemilik hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak cipta. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak cipta, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang kurang efektif. Meskipun sanksi yang diberikan cukup berat, namun masih banyak kasus pelanggaran cipta yang tidak dilanjuti oleh penegak hukum. Selain itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya hak cipta dan masih sering melakukan pelanggaran. Misalnya, mengunduh atau membagikan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Hal ini dapat merugikan pencipta atau pemilik hak serta merusak industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta dan menjaga sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Pemerintah, industri kreatif, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun budaya menghargai hak cipta dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperkuat kerjasama dengan pemilik hak cipta dan industri kreatif. Di era digital saat ini, sistem perlindungan hak cipta di Indonesia menjadi semakin kompleks dan menantang.
Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta. Diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum agar sistem perlindungan hak cipta dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Segitu saja soal nomor 1, saya lanjut ke soal nomor 2. Adapun soal nomor 2 yaitu sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah: sistem perlindungan hak merek di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perkembangan industri kreatif di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang digunakan pada barang atau jasa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Perlindungan merek di Indonesia sangat penting karena merek merupakan aset penting bagi para pelaku bisnis, khususnya mereka yang bergerak di bidang industri kreatif. Merek yang kuat dan terkenal dapat membantu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, perlindungan merek yang baik dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sistem perlindungan merek di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak merek. Dalam undang-undang ini diatur mengenai berbagai aspek terkait merek, seperti pendaftaran merek, pemilik merek, penggunaan merek, dan pelanggaran hak merek. Pendaftaran merek di Indonesia dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemilik merek. Pendaftaran merek ini harus dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya dan dilakukan secara online melalui sistem elektronik yang telah disediakan oleh DJKI. Namun, meskipun sistem perlindungan merek di Indonesia sudah cukup baik, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah adanya tindakan pelanggaran hak merek yang semakin marak, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tindakan pelanggaran hak merek ini dapat berdampak buruk bagi pemilik merek, seperti menurunnya kepercayaan konsumen dan merugikan bisnis mereka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukannya upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak merek dan dampak negatif dari pelanggaran hak merek. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemilik merek, dan industri kreatif dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak merek. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran hak merek dengan meningkatkan kapasitas penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dan DJKI dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hak merek. Di samping itu, perlu juga dilakukan pembenahan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah adanya praktik pendaftaran merek yang tidak sah atau disebut dengan praktik pembajakan merek. Praktik ini dapat merugikan pemilik merek yang sah dan juga merusak reputasi merek tersebut.
Untuk mengatasi praktik pembajakan merek, perlu dilakukannya peningkatan pengawasan dan penindakan oleh DJKI, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan merek yang sah dan terdaftar secara resmi. Selain itu, perlu juga dilakukan pembenahan dalam sistem pendaftaran merek, seperti meningkatkan pengawasan terhadap pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Dalam rangka mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia, sistem perlindungan hak merek yang baik sangat penting. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran hak merek. Selain itu, perlu juga dilakukan pembenahan dalam sistem pendaftaran merek untuk mencegah praktik pembajakan merek. Dengan demikian, diharapkan industri kreatif di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Segitu saja jawaban saya terkait soal nomor 2. Saya lanjut ke soal terakhir, yaitu pertanyaannya, Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Berapa jangka waktu pengalihan ekonomi pencipta lagu kepada produser fonogram sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta? Jawaban dari saya yaitu Melly Goeslaw adalah penulis lagu terkenal Indonesia yang telah menciptakan beberapa lagu paling berkesan dan ikonik di tanah air. Sebagai pencipta karya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ia menikmati hak-hak tertentu yang diberikan kepadanya oleh hukum, termasuk hak ekonomi. Hak ekonomi ini memungkinkannya untuk mengontrol penggunaan karyanya dan menerima keuntungan finansial dari eksploitasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta, pengalihan hak ekonomi dari pencipta lagu kepada produser rekaman dapat dilakukan tanpa batas waktu atau larangan tertentu. Ini berarti transfer yang dilakukan atas dasar buyout, di mana produser memperoleh hak atas lagu tersebut untuk selama-lamanya. Melly Goeslaw sebagai penulis lagu harus menyetujui aransemen dan menerima kompensasi yang memadai untuk pengalihan haknya. Namun, undang-undang ini juga mengatur tentang pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta mengamankan pengembalian hak ekonomi kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun dalam hal terjadi pengalihan. Meskipun ketentuan ini secara khusus merujuk pada artis, kemungkinan periode serupa juga berlaku untuk penulis lagu. Selain itu, undang-undang tersebut menaikkan masa perlindungan untuk karya-karya kategori klasik menjadi seumur hidup. Kategori klasik menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Artinya, hak ekonomi lagu ciptaan Melly Goeslaw akan dilindungi selama hidupnya dan selama 70 tahun setelah kematiannya. Selama jangka waktu tersebut, hak atas lagu tersebut dapat dialihkan kepada produser rekaman atau pihak lain. Dengan ketentuan, pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak merugikan hak pencipta atau pemegang hak cipta. Penting untuk dicatat bahwa pengalihan hak ekonomi adalah masalah serius yang memerlukan pertimbangan dan nasihat hukum yang cermat. Sebagai pencipta karya, Melly Goeslaw harus menyadari hak-haknya dan konsekuensi potensial dari pengalihannya ke pihak ketiga. Dia juga harus memastikan bahwa pengalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan dia menerima kompensasi yang memadai untuk penggunaan karyanya.
Kesimpulannya, tidak ada batasan waktu tertentu untuk pengalihan ekonomi tanpa batas atau buyout menurut undang-undang, tetapi hak tersebut dapat dikembalikan kepada pencipta lagu melalui perjanjian dengan produser atau ketika jangka waktu hak ekonomi kadaluarsa. Pengalihan hak harus memenuhi ketentuan undang-undang hak cipta dan tidak merugikan hak pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai pencipta lagu, Melly Goeslaw harus menyadari hak-haknya dan konsekuensi potensial dari pengalihan hak tersebut kepada pihak ketiga dan harus memastikan bahwa pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum. Mungkin sekian saja video dari saya. Apabila penjelasan saya masih banyak kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.